saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan ya, kita sudah membahas juga beberapa hal penting tentang doktrin soteriologi ini dalam hal keilahian Yesus, dan saya kristologi ini dalam saudaraku beberapa pemahaman tentang saudaraku keilahian Kristus itu sendiri, dan kita memperhatikan dua bagian besar dari keilahian Kristus. Saya sudah bicara tentang ajaran-ajaran yang menentang keilahian Kristus. Lalu hari ini kita juga akan melanjutkan mengenai bukti bahwa benar Kristus itu adalah Tuhan. Nah, ini yang sedang menjadi sorotan kita pada pembelajaran kita hari ini mengenai doktrin kristologi. Jadi saudara, dengan adanya ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat yang cukup banyak yang menentang tentang keilahian Yesus atau keilahian Kristus, maka kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang cukup penting bagi hidup kekristenan kita. Mengapa saya berkata demikian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Karena ajaran tentang keilahian Kristus ini, saudara yang terkasih, memang mengalami serangan yang bertubi-tubi dari ajaran-ajaran palsu, ya. Mulai dari ajaran Arianus itu, saudaraku, yang kita sudah pelajari, yang kemudian dibatalkan dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Hari ini, saudaraku, tahun ini kita sedang memperingati dari apa yang disebut dengan Konsili Nisea itu yang ke-1700 tahun. Ini adalah tahun memperingati yang ke-1700. Nah, tahun 325 Masehi itu, pada waktu Konsili Nisea, bapak-bapak gereja itu menentang keras ajarannya Arius itu, tentang yang menganggap bahwa Kristus itu bukan Allah, atau Kristus itu tidak memiliki hakikat keilahian, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Namun setelah Arius itu pergi, saudaraku, masih muncul lagi banyak sekali ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran palsu itu. Bahkan terindikasi di dalam 95 dalil yang ditempel oleh Martin Luther di Wittenberg, Jerman tahun 1517 tanggal 31 Oktober itu juga memberikan indikasi adanya pemahaman yang keliru tentang Kristus, tentang keilahian Yesus, sehingga muncullah di antara 95 dalil itu, saudaraku, disimpulkan menjadi 5 sola, yaitu yang kita kenal dengan sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus. Solus Kristus itu arti hanya Kristus, saudaraku. Kenapa Martin Luther kembali memprakarsai hanya Kristus, saudara? Karena Kristus rupanya sudah disejajarkan dengan oknum-oknum lain, dengan pribadi-pribadi lain, saudaraku. Kristus tidak lagi dijadikan sentral, Kristus sudah dianggap kurang keilahiannya. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, boleh dikatakan Kristus disejajarkan dengan Bunda Maria, disejajarkan dengan segala macam itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Paus dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat sehingga saudaraku muncullah di tahun 1517 itu istilah solus Christus. Artinya sekali lagi, Kristus itu adalah Tuhan, satu-satunya pusat penyembahan. Dialah perantara sejati, saudara, tidak ada yang lain. Nah, ini saudaraku, saya berbicara seputaran tentang sejarah mengenai Kristus atau kristologi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan menariknya, setiap ajaran-ajaran yang muncul itu dapat dipatahkan dengan ajaran kitab suci atau Alkitab yang kita punyai. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun ajaran yang hari-hari ini bertebaran, sekali lagi kita harus back to Bible, kembali kepada Alkitab,
dan melihat apa yang Alkitab katakan. Apakah benar bahwa Alkitab tidak pernah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, ternyata tidak demikian. Kita menemukan, saudaraku, banyak sekali ayat yang memberikan pernyataan-pernyataan eksplisit bahwa benar Yesus adalah Allah. Beberapa hari yang lalu, saudara yang terkasih, tepatnya hari Sabtu ya, saya bersama dengan 3 rekan hamba pendeta, dosen yang lain, kami diminta untuk bikin seminar di salah satu gereja di Kota Kupang. Saudara yang terkasih, dan satu pertanyaan yang muncul juga mengenai kristologi. Ya, lalu saudara yang terkasih, rupanya inilah yang menjadi kesalahpahaman ya. Bukan hanya masalah kristologi, masalah soal iman, percaya, selamat. Ini juga saudaraku, orang seringkali mengangkat ayat-ayat yang kontradiksi. Ya saudara, seperti dalam hal kristologi. Kenapa orang menyebut Yesus itu adalah manusia dan melupakan keilahiannya? Karena seringkali memunculkan ayat-ayat yang memang berbicara tentang kemanusiaan Yesus, tapi tidak melihat ayat-ayat lain yang berbicara tentang keilahian Yesus. Waktu mereka melihat ayat yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus, mereka mencap bahwa Yesus bukan Allah. Misalnya Yesus lapar, Yesus tidur. Saudara yang terkasih, oh masa Allah lapar? Masa Allah tidur? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka mereka memberikan kesimpulan dari ayat-ayat itu, akhirnya Yesus bukan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah ini tentu adalah penafsiran yang keliru. Saya dalam pernyataan saudaraku menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya bilang begini, ingat, kalau membaca Alkitab tidak boleh membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau membaca Alkitab, kita harus punya persepsi, punya pandangan bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan yang saling membangun satu dengan yang lain. Maka itulah membaca Alkitab itu betapa pentingnya memahami konteksnya. Memahami konteksnya. Konteks itu ada yang namanya konteks jauh dan ada yang namanya konteks dekat. Apa itu konteks jauh? Konteks jauh itu berarti ada tarikan hubungan atau ada benang merah antara satu ayat tertentu di dalam Alkitab dengan ayat-ayat yang lain yang tidak bersamaan atau tidak persis ada di dalam pasal atau kitab itu. Itu konteks jauh. Tetapi saudara, kalau konteks dekat, maka kita bukan membaca saja ayat yang kita baca itu sebagai suatu kesimpulan, tetapi melihat ayat sebelumnya, melihat ayat sesudahnya. Itu konteks dekat, untuk menarik suatu arti tertentu di dalam suatu ayat yang kita mau tafsirkan. Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh orang membaca Alkitab. Sehingga kalau dia baca kena ayat 1 muncul, saudaraku, dia ambil kesimpulan. Ayat 1 muncul, dia ambil kesimpulan. Itu menjadi sesat. Itu yang menjadi salah tafsir. Karena sekali lagi kita hanya melihat Alkitab itu sebagai satu-satu, bukan satu kesatuan. Jadi dengan mencopot ayat atau dengan mengeluarkan satu ayat dan memberi kesimpulan, maka itu berarti kita mengabaikan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Maka itu yang kesalahan terjadi banyak kali di sana. Nah, kita tidak demikian, saudaraku. Kita kalau membaca Alkitab, kita harus melihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama, sekali lagi, lihat dari sudut pandang apa yang kita sedang baca ayat itu, tetapi lihat dari konteks dekat dan konteks jauhnya. Itu 2 hal yang kita tidak boleh lupakan. Maka kita tidak akan menarik suatu kesimpulan yang keliru tentang suatu pemahaman atau ayat tertentu di dalam Alkitab. Nah, saudaraku, kita membuktikan sekarang bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang pertama, saudara yang terkasih, di dalam Alkitab Yesus disebut sebagai Allah. Ya, di dalam Alkitab Yesus disebut sebagai Allah. Memang tadi saya katakan di lain ayat Yesus disebut sebagai anak manusia, tapi di lain lagi Yesus disebut sebagai Allah. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Ini akan ayat-ayat yang terkenal ini. 2 minggu lalu kita sempat sudah baca. Saya ulangi lagi, saudara yang terkasih. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Tentang firman hidup, saudaraku, penulis yang sama kemudian menulis lagi di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 mengenai firman yang hidup itu. Mari kita baca ayat 1 dan ayat 14. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Jadi di dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 dibilang firman hidup itu telah ada sejak semula. Saudaraku, firman yang hidup itu yang kami dengar, kami lihat dengan mata, kami saksikan, kami raba. Firman hidup itu siapa? Firman hidup itu adalah Allah. Lalu ayat 14 memberikan penekanan. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini perlu berhati-hati di dalam menafsirkan kata menjadi di sini, saudara yang terkasih. Kenapa? Kata menjadi di sini itu tidak berarti waktu dia jadi manusia maka firmannya hilang. Waktu dia jadi manusia maka Allahnya tiada. Waktu dia jadi manusia maka Allahnya hilang, kosong. Itu tidak benar, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kata menjadi itu harus diartikan dalam konteks yang tidak seperti itu. Saya mau beri dulu contoh begini. Kata menjadi itu bisa berarti berubah 100%, tetapi bisa juga tidak berubah, ya saudaraku, dalam artian bahwa suatu pribadi itu masih punya sesuatu di dalam dirinya, namun kemudian ditambahkan sesuatu. Itu juga bisa kata menjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya beri contoh. Misalnya saya ini adalah saudara bapak, suami, ya tahu saudara. Bapak bagi anak-anak dan juga suami bagi istri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu status yang saya punyai. Tetapi saudara, di saat yang sama, saya bapak, saya suami, tapi saya juga pendeta. Di saat yang sama saya juga dosen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi apakah bapak, suami, dosen, saudaraku, pendeta itu dipisahkan dari pribadi saya? Waktu saya jadi dosen maka saya bukan bapak. Waktu saya jadi saudaraku dosen maka saya bukan suami. Waktu saya pendeta maka saudaraku saya bukan dosen, saya bukan suami, saya bukan bapak. Tidak bisa. Suami bapak itu melekat di dalam diri saya, saudara yang terkasih. Tetapi di dalam diri saya suami dan bapak ini ditambahkan lagi saudaraku menjadi dosen, menjadi pendeta, menjadi penginjil. Jadi saudara, ini ada dalam pribadi saya seutuhnya, tidak bisa dipisahkan. Hanya perannya kadang-kadang berbeda. Kadang kalau saudaraku yang terkasih saya di kampus maka saya jadi dosen. Kalau saudaraku yang terkasih dalam Tuhan saya ada di gereja maka saya jadi pendeta. Jadi saudara yang terkasih, tapi status itu melekat erat dengan pribadi saya. Nah, demikian juga dengan Kristus. Waktu dikatakan Allah atau firman menjadi manusia, itu tidak berarti firmannya pergi. Tetapi saudaraku, manusia ditambahkan kepada sifat kealahannya atau hakikat kealahannya. Jadi akhirnya dia memiliki dua hakikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini penting sekali. Nah, selain ayat ini, Ibrani pasal 1 ayat 8 juga memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi tentang bagaimana Allah itu sendiri menyatakan itu, saudaraku, dalam ayat ini. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi tentang anak, ia berkata tentang anak, ianya di sana, i-nya besar atau kecil? Besar. Berarti ini Allah Bapa, saudara. Jadi Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Mu itu menunjuk kepada siapa? Anak.
Saudara, jadi Allah Bapa sendiri bicara bahwa tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kalau Allah Bapa saja mengatakan bahwa anak itu adalah Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kok manusia berani bilang Yesus bukan Allah? Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu kan jadi aneh, ya. Karena sekali lagi Allah Bapa itu mengatakan sekali lagi bahwa Yesus atau anak itu punya takhta ya Allah. Berarti dia juga punya hakikat kealahan. Itulah sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebutan tentang Allah itu jelas menunjuk kepada pribadi Yesus, ya. Jelas sekali menunjuk kepada pribadi Yesus. Roma pasal 9 ayat 5 lagi. Kita perhatikan ayat ini. Roma pasal 9 ayat 5. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah yang harus dipuji sampai selama. Makanya tadi saya bilang Martin Luther memprakarsai solus Christus. Ya, kenapa? Karena dia saja yang bisa dipuji. Dia Allah. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini ayat tidak bisa dibantah oleh siapapun, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Meskipun dari pihak sebelah sana mereka bilang bahwa Yesus sendiri tidak pernah menyebut dirinya Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi kalau Yesus tidak sebut dirinya Allah, itu bukan berarti dia bukan Allah. Ya. Contoh yang sering kali kita mungkin dapat dengar, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, Anda dan saya ini manusia. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah kita harus memperkenalkan diri kita kepada orang lain? Saya manusia. Orang lihat saja kita justru tahu kita manusia. Kan beda dengan binatang, beda dengan hewan, saudara yang terkasih. Jadi saya tidak perlu mengaku diri saya manusia. Orang begitu lihat muka saya, orang begitu lihat hidung saya, orang begitu lihat saya berbicara, dia tahu saya manusia. Kecuali saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu sedang lihat saya cuma bisa mbek. Ya saudara. Nah itu baru kalau dia bilang manusia itu agak aneh ya, karena tidak bisa ngomong ya saudara yang terkasih. Tapi ini jelas. Nah Allah Yesus itu kenapa dia harus bilang dulu dia Allah baru orang tahu dia Allah? Tidak perlu. Sifat kealahannya jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau dia bukan Allah, tidak mungkin saudara yang terkasih dia bisa tahu segala sesuatu dari yang sebelumnya sampai yang sesudahnya, yang akan ada dan yang belum ada. Dia tahu semua. Kalau dia bukan Allah, mustahil. Kalau dia bukan Allah, mustahil. Saudara, sifat-sifat kealahannya itu jelas nampak. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebutan Allah yang diulang-ulang dalam Alkitab itu jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 20 ayat 28. Satu ayat ini lagi. 1, 2, 3. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi pengakuan Thomas jelas, saudaraku. Allah Bapa sendiri mengatakan, ya. Jadi ayat-ayat yang kita lihat ini jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu lalu saya sempat menjelaskan juga gambar ini kepada kita semua. Jadi Kristus itu kita bisa memberikan kesimpulan dia adalah satu pribadi atau satu diri dengan dua hakikat yang melekat di dalam dirinya. Beda dengan kita manusia. Kalau manusia kita hanya satu pribadi, satu hakikat. Kalau Allah Tritunggal itu tiga pribadi, satu hakikat. Sementara Yesus Kristus itu adalah satu pribadi dengan dua hakikat. Jadi saya sedang berbicara kenapa Allah Tritunggal saya bedakan dengan Yesus Kristus. Maksud saya sedang berbicara dalam konteks inkarnasinya. Ya, waktu dia datang ke dalam dunia ini, itu dia memiliki dua hakikat, yaitu hakikat saudaraku kemanusiaan dan hakikat keilahiannya. Ini saudaraku kalau kita berbicara tentang Kristus. Jadi kita bisa memberikan satu pendapat begini,
Pemahaman kristologi itu memiliki substansial, ingin setia kepada kesaksian Alkitab bahwa dia bukan sekedar hanya seorang manusia yang lahir dari seorang wanita bernama Maria. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itulah dia disebut Allah dan Tuhan. Dia disembah dan dia dapat menyelamatkan manusia. Jadi Yesus sekali Allah tetap Allah sampai selama-lamanya. Ada amin? Ya, jadi kalau saudara mendengar di luaran sana ada Allah sebentar, lalu nanti ada Allah lagi, ya Yesus sebentar Allah, sebentar tidak Allah, itu berarti pemahaman itu harus ditolak. Jadi sekali lagi itu tidak benar, karena Yesus sekali lagi Allah selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudaraku, bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu disebut Tuhan sebagaimana yang juga ada di dalam perjanjian lama. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam perjanjian lama, lalu kita sandingkan dengan ayat di dalam perjanjian baru. Jadi ayat di dalam perjanjian lama itu ngomong, lalu kemudian di perjanjian lama baru dibilang lagi tentang ini pribadi ini, tentang satu pribadi yang namanya Yesus, saudaraku. Mari kita lihat yang pertama dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Oke, mari jemaat Tuhan membaca ayat ini. 1, 2, 3. Nah, saudara lihat ini ayat. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini ayat kemudian dikutip oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis datang, dia pakai ini ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk membicarakan tentang Yesus Kristus. Nah, kalau dalam Yesaya 40 ayat 3 jelas di situ kata Tuhan ditulis dengan T-U-H-A-N besar, itu sekali lagi menunjuk kepada Allah yang begitu hebat, yang luar biasa. Allah yang namanya tidak bisa disebut, saudara, hanya bisa ditulis dengan huruf mati YHWH itu, saudaraku. Itulah yang kemudian dikatakan Yohanes Pembaptis di dalam Injil Matius pasal 3 dan Markus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Jadi kalau saudara Yesaya omong tentang Tuhan, masa Markus atau Yohanes Pembaptis, saudara yang terkasih, bicara tentang Yesus yang bukan Tuhan? Tidak mungkin itu. Itu akan berseberangan dengan ayat dalam perjanjian lama. Tapi karena Yesaya bicara tentang Tuhan, meskipun Yohanes Pembaptis tidak mengatakan tentang Tuhan, hanya mengulangi kalimat ayat ini saja, itu sudah membuktikan bahwa Yesus yang dimaksud adalah Tuhan. Mari kita lihat Markus 1 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini ayat kan tadi Yesaya pasal 40 tadi, ayat yang ketiga. Jadi ini sudah pasti bahwa ini bicara tentang Kristus. Nah, kalau bicara tentang Kristus, Yesaya bicara tentang Kristus, maka jelas Yesaya sedang bicara tentang Tuhan. Kalau Yesaya bicara tentang Tuhan, maka masa di dalam Injil Markus dan Injil Matius itu beda? Tidak mungkin. Sudah ayatnya sama, berarti itu menunjuk kepada satu pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-32. Ini dalam perjanjian lama juga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi perjanjian lama sudah ngomong tentang Yesus. Mari kita baca ayat ini, Yoel pasal 2 ayat 32. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini kan Yesus belum jadi manusia, dia belum berinkarnasi, tapi nubuatan itu sudah ada.
Nah, di dalam nubuatan itu jelas dikatakan nama Tuhan yang akan menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Roma pasal 10 ayat 9. Paulus mengulangi pernyataan dari apa yang dikatakan dalam kitab Yoel. Bahwa siapa yang sebut ini nama, dia pasti selamat. Itu berarti Kristus itu yang dimaksudkan oleh Nabi Yoel adalah Tuhan. Jadi saudaraku, begitu juga dalam kitab Roma. Kalau Roma atau Paulus mengutip Yoel, itu berarti Paulus tahu. Enggak mungkin Paulus bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia tahu Yoel ngomong tentang Tuhan, maka dia sebutlah Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita lihat di Roma 10 ayat 9 sampai ayat 13. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah, di dalam perjanjian lama tadi tidak dibilang Yesus, hanya disebut Tuhan saja yang menyelamatkan. Itu nubuatan. Tapi di dalam Roma 10 kemudian memberikan konfirmasi, memberikan penjelasan. Yang dimaksud Tuhan yang menyelamatkan dalam kitab Yoel itu adalah Yesus. Lalu ayat itu berkata 1, 2, 3. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi jelas ini ayat ini berbicara tentang penggenapan Nabi Yoel. Bahkan diulangi nanti dalam Kisah 4 ayat 12. Saya tidak kutip, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu juga mengatakan hal yang serupa. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kamu selamat. Ini sebenarnya rangkaian dari apa yang sudah dikatakan dalam kitab Yoel tadi, pasal yang kedua itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Alkitab Perjanjian Lama sangat sinkron dengan Alkitab Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama dia berbicara tentang ada Tuhan yang menyelamatkan. Dia belum menjelaskan pribadinya siapa. Tetapi saudara, di dalam Perjanjian Baru kita menemukan ternyata yang dimaksud Tuhan yang menyelamatkan itu adalah anak Allah atau Yesus Kristus namanya. Dialah yang menyelamatkan seisi dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat berikutnya yang kita bisa lihat juga bagaimana kitab Perjanjian Lama memberikan pernyataan. Yesaya 45 ayat 5, ayat 6 dan ayat yang ke-23. Kitab Yesaya 45 ayat 5, ayat 6 dan ayat 23. Ayat 5 saya bacakan, ayat 6 saya, lalu 23 nanti Bapak Mama Saudara. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Ayat 6. Tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 23 silakan. 1, 2, 3. Ini ayat nanti muncul di dalam Perjanjian Baru. Siapa dia? Yesus. Saudara lihat dalam Filipi. Ini ayat kembali muncul, Filipi 2 ayat 10 dan ayat 11. Jadi jelas ini menunjuk kepada pribadi Yesus. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru tiba-tiba orang bilang Yesus bukan Tuhan. Itu ayat yang begini banyak ini, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Paulus itu kalau dia saksi dia pun diri, Filipi pasal 3, dia bilang aku ini tidak bercacat dalam soal hukum Taurat. Nah kalau bicara soal hukum Taurat, Paulus tidak bercacat, dia ini pintar, ahli Taurat betul-betul saudara. Nah masa dia bisa bohongi? Dia bisa bodoh kalau datang omong bilang Yesus dalam nama Yesus bertekuk lutut. Itu berarti dia tidak tahu kitab Yoel, saudaraku yang terkasih. Itu karena dia tahu Yoel itu bicara soal Kristus. Dia paham.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya juga di dalam kitab tadi kita baca itu, Yesaya sama. Dia tahu Yesaya itu menubuatkan tentang Yesus. Pasal yang kita baca tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Yesaya 45 ayat 56 dan ayat 23. Itu jelas bicara tentang Yesus. Makanya Paulus berani kutip dalam Filipi 2 ayat 10 sampai ayat 11. Kalau itu bukan Yesus yang ditujukan, tidak mungkin. Paling dia akan bilang begini, supaya dalam nama Allah Bapa bertekuk lutut, atau Tuhan YHWH, Yahweh, akan berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus, bukan Yesus, tapi dia akan bilang Allah yang adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu pasti akan ngomong begitu. Tapi dia tahu yang dimaksud oleh Yesaya, yang dimaksud oleh Yoel itu tidak lain, ini pribadi yang namanya Yesus Kristus. Makanya dia memberikan konfirmasi atau penjelasan yang jelas kepada kita bahwa yang dimaksud Yesaya, yang dimaksud oleh Nabi Yoel itu tidak lain adalah Yesus. Dia berani sebut itu nama. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya jelas saya lebih percaya Paulus daripada orang-orang yang baru muncul kembali kemarin itu ya saudara, yang mengatakan bahwa itu karang-karangannya Paulus. Dari mana karangan Paulus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini jelas ayat ini bicara tentang Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saya beri kesimpulan untuk bagian yang kedua. Artinya kalau Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan dalam pengertian substansial, maka Alkitab jelas-jelas salah. Itu jelas salah. Tahu seperti Alkitab lagi. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, PL omong lain, Yoel omong lain, lalu kemudian Paulus pitaro depu lain di Roma, di Filipi, di Kisah Rasul. Waduh, ini betul mau percaya Alkitab karena ya. Kutipan-kutipan itu jadinya semua batabrak kiri kanan. Kalau misalnya Yesus bukan Allah atau Yesus bukan Tuhan, bahkan bukan hanya salah dan tidak akurat, tetapi tetapi dapat disebut sebagai pembohongan publik yang dilakukan secara berulang-ulang, dan bahkan dengan mendasarkan pada perjanjian lama untuk menegaskan sesuatu yang salah. Itu kesimpulannya. Berarti kita kena bohong dari abad 1 sampai ini hari. Apakah demikian? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bapak-bapak gereja kita kena bohong, semua kena bohong, saudara, sampai potong semua kena bohong. Kalau ini seandainya dong bilang betul Yesus bukan Tuhan Allah, itu kan mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan semuanya gugur. Itu membuktikan bahwa mereka yang pembohong, mereka yang sesat, mereka yang tidak mengerti apa yang Alkitab katakan. Sementara justru Alkitab sedang menunjukkan kebenaran sejati bahwa benar Kristus adalah Allah. Ada amin? Karena itu perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bertabrak. Saudara yang terkasih, kita pikul Alkitab terus di mana-mana, ya kita tahu, ternyata benar ya. Dari ribuan tahun ini saudaraku. Bukan main-main antara Yoel dengan Paulus, antara saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya dengan Paulus. Ini bukan waktu yang singkat. Tapi kok mereka bisa berbicara untuk dalam suatu momentum, suatu penggenapan yang jelas menunjuk kepada satu pribadi. Nah itu berarti sekali lagi, ini benar-benar Yesus adalah Allah. Yang berikut, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu menjadi pusat penyembahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Yesus disebut Allah oleh Alkitab. Lalu yang kedua, Yesus itu disebut Tuhan dan Allah sejak perjanjian lama, lalu dikonfirmasi di perjanjian baru. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa dia jadi pusat penyembahan? Saudara, lalu bikin apa kita juga, minta maaf saya pakai kata ini, gila-gila ikut Martin Luther. Ya saudara, yang kemudian memakai solus Kristus itu, hanya Kristus saja sebagai pusat penyembahan. Ya pasti saudara yang terkasih, karena Alkitab memang membuktikan bahwa benar Yesus sajalah satu-satunya pusat penyembahan, tidak ada yang lain. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 28 ayat 17
hingga ayat 18. Saya kutip saja kalimat yang pendek ini, saudara lihat. Mereka menyembahnya, Yesus mendekati mereka dan berkata. Saudara yang terkasih, nanti lanjutannya segala kuasa di bumi, di sorga, dan seterusnya. Ya saudara yang terkasih. Ya, jadi mereka menyembahnya. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin. Saudara yang terkasih. Karena ini mereka tahu Yesus Tuhan. Maka mereka menyembah. Kata menyembah di sana dipakai kata proskuneo, yang artinya tiarap atau berlutut atau merayap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tersungkur. Itu bukan hanya tersungkur saja, tapi sampai muka kena di tanah. Kalau Yesus bukan Tuhan, rasanya mustahil penyembahan ini diberikan kepada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat lagi Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai dengan ayat 28 saja kita baca ini ayat Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan penyembahan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia mengatakan kepada Yesus, itu berarti dia sedang memberikan penyembahannya kepada Yesus. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-13 dan ayat 14. Bagi anak domba, itu ayat jelas bicara soal penyembahan kepada Kristus. Saudara bisa konfirmasi dengan ayat lain dalam kitab Wahyu yang mengatakan bahwa waktu Yohanes di Pulau Patmos, lalu kemudian malaikat menampakkan diri, lalu Yohanes memberikan penyembahan kepada malaikat itu, dan malaikat itu tidak mau disembah. Bahkan malaikat itu berkata, aku tidak layak, hanya yang layak Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya itu jelas sekali membuktikan kepada kita bahwa memang yang bisa disembah itu hanya Kristus saja. Dan kalau dia disembah itu berarti dia Allah, dia Tuhan, dialah yang layak menerima penyembahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kemarin saya khotbah di satu tempat, ayatnya Matius 18 ayat 20 yang mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalimat yang penting pertama yang saya tekankan adalah kata dalam nama Tuhan. Dalam namaku, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa Yesus bicara begitu? Karena banyak orang berkumpul, lalu sebenarnya pusat penyembahan bukan lagi kepada Yesus, ya, tapi pusat penyembahan kepada yang lain. Ada orang pergi, saudara gereja, dia tidak pergi untuk menyembah Yesus, tetapi dia pergi karena gedung gerejanya bagus, dia pergi karena soundnya bagus, lampu-lampunya bagus, karena pendetanya bagus, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak jadi pusat penyembahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bahaya. Waktu pertemuan PGI, saya ketemu beberapa pendeta yang lagi, saudaraku, curhat. Curhatnya begini, yang saudara bilang begini, aduh sekarang ini kutumpun jemaat dong lari semua. Sudah, lari di mana? Ya sudah, dong omong satu nama gereja bisa saya sebut, saudara terkasih dalam. Ya, itu gereja sekarang bahkan ibadat satu hari sudah 5 kali. Saudara. Tapi domba-dombanya dari mana? Ya dari itu, orang-orang itu punya semua. Dia bilang, waduh Pak, kami pun gereja sekarang sepi, kami punya jemaat semua pindah. Lalu saya bilang begini, dalam pembicaraan itu saya bilang, coba Pak tanya, satu kali besok tanya, mereka pindah itu gereja karena apa? Apakah di Pak Pung gereja tidak ada Yesus, sehingga di sana yang ada Yesus? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya bilang begitu. Kalau doang bilang tidak ada Yesus Bapak, berarti memang Bapak Pung gereja harus bertobat, karena Yesus sudah tidak ada lagi di Bapak Pung gereja. Ya saudara. Tapi kalau mereka bilang kami di sana lebih nyaman, karena di sana orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Oh kalau kau begitu berarti kau tidak berpusat pada Kristus.
Saya pergi sana karena di sana itu worshipnya. Kalau saudaraku suasana lampu-lampunya. Wah, berarti kamu pergi bukan karena Kristus sebagai pusat penyembahan. Saudaraku, berarti sekali lagi kamu tidak mengarahkan pusat penyembahanmu kepada Kristus. Dan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 4 jelas, saudaraku, kamu pergi beribadah di sana tapi kamu tidak kenal siapa yang kamu sembah. Kami beribadah tapi kami kenal apa yang kami sembah. Banyak Kristen begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia beribadah tanpa tahu pusat penyembahannya kepada siapa. Itu mesti ingat itu, anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai takabur. Ya, bottom pikir, ya saudara, bottom pun gereja banyak orang. Ternyata yang ini bukan cari Yesus. Dia ini cari dia pun pendeta. Saudara yang terkasih dalam, berarti yang menjadi pusat penyembahan adalah pendetanya. Saya pakai bahasa begini, dia tidak cari lam tua, tapi dia cari bab tua. Dia tidak cari lam tua, tapi dia cari mam tua. Maka begitu bab tua dan mam tua mati, lam tua juga mati sudah. Orang harus mencari Kristus sebagai pusat penyembahan. Ada amin? Ini kita tidak boleh lupa. Jadi kalau kita belajar kristologi, ini implementasinya begitu. Semakin kita ini menaruh keyakinan kita kepada Kristus itu semakin kuat. Kita semakin yakin bahwa tidak ada lain yang bisa menggantikan posisi dia sebagai Allah dalam hidup kita. Itu anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita tahu Yesus adalah Tuhan tapi pusat penyembahan kita belum Tuhan, itu berarti kita sebenarnya hanya taruh itu di kita otak. Kita tidak benar-benar melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Kita mesti praktekkan bahwa kalau saya percaya Yesus adalah Tuhan, mesti. Saya selalu bilang di mana-mana, ya saudara yang terkasih, boleh keluar dari gereja, boleh. Tapi kalau di situ sudah tidak mengajarkan Kristus dan tidak mengajarkan Alkitab lagi, keluar. Karena itu penyesat, tidak boleh dukung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, persekutuan juga begitu. Keluar dari itu persekutuan. Kalau itu persekutuan sudah tidak ajar kebenaran, sudah tidak ajar Alkitab, sudah tidak berpusat pada Kristus, keluar. Karena kamu ada di jalan salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu orang curhat sama saya. Ya, karena ada orang yang tim doa itu, saudara, sampai masalah hubungan, minta maaf suami istri pun harus tanya Tuhan itu. Itu kan susah jelas. Jadi kalau Tuhan bilang tidur berpisah, maka sekali lagi suami di teras, istri di kamar. Ya kan? Tuhan yang suruh berpisah. Nah, ya. Itu kan gila. Nah kalau ikut persekutuan model begitu tuh, Anda sesat, keluar sudah. Ya saudara, meski di situ ada mujizat, meski di situ ada bilang tanda-tanda heran, tapi saya pastikan itu mujizat palsu. Itu mujizat dari setan, bukan dari Tuhan. Ya. Ini kita penting ini, pusat penyembahan kita bukan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pergi KKR di Flores 1 bulan yang kemarin ya, saudara. Di sana dapat cerita. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau orang khotbah di situ itu tidak boleh naik, kan dia punya altar itu, saudara, ada 2 tingkat. Satu habis ada 1 tingkat. Yang 1 tingkat di situ itu tidak boleh siapapun naik. Saya bilang, kok kenapa itu tidak boleh naik siapa-siapa? Ya saudara, karena itu waktu almarhum pun tempat doa. Jadi waktu sumati, made pun tempat tidak boleh ada yang naik. Hai, dia Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua tidak berani naik ke situ. Karena itu tempat Bapak tua berlutut di situ. Saudara yang terkasih, itu ibaratnya opa pun tempatkan di situ toh. Nah, itu tidak boleh ada yang duduk, itu sakral itu ya saudara. Opa sumati mah itu tanpa tidak boleh ada yang duduk. Ya saudara yang terkasih. Waduh, ini berarti yang siapa yang jadi pusat penyembahan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bahaya. Dan itu terjadi. Sudah di zaman model kayak begini saja, yang orang bicara kebenaran sangat luas, sangat saudaraku banyak, tapi masih ada orang minta maaf saya pakai kata ini primitif imannya. Ya,
Imannya itu tidak bertumbuh, imannya itu tidak maju. Dia masih melihat Kristus bukan sebagai pusat penyembahan, tapi manusia. Apalagi kalau orang-orang itu punya, saudaraku, sesuatu yang menonjol, sesuatu yang dianggap punya pengaruh. Waduh, itu kadang-kadang dia bisa ganti Tuhan Allah. Aduh, celaka. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bahaya berat itu. Ya, kita mesti ingat, hanya Tuhan hanya satu saja. Dialah yang harus jadi pusat penyembahan kita. Namanya Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam itu, makanya Martin Luther itu marah besar. Dia tidak mau, ya. Dia protes itu karena masalah soalnya solus Kristus lah. Tuhan suara abaikan itu. Yang ketiga, 4, nama Yesus sejajar dengan Bapa. Ya, Bapa di sini maksud saya Allah Bapa. Ya, jadi nama Yesus Kristus itu sejajar dengan Allah Bapa. Bukan Bapa lebih tinggi atau Yesus lebih tinggi atau Yesus lebih rendah, atau yang orang sering sebut dengan bahasa sekarang adalah Allah minor dan Allah mayor. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Yesus itu disebut Allah minor, Bapa disebut Allah mayor. Karena saudaraku dianggap Bapa lebih tinggi daripada anak. Itu pemahaman yang salah. Saudara, meskipun di dalam Alkitab, dalam penulisan, dalam perjanjian baru, sebentar kita akan baca beberapa ayat. Saudara, itu memang kadang nama Yesus itu ditempatkan tidak pertama. Misalnya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang biasa doa berkat juga begitu toh. Berkatilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi itu tidak menunjuk kepada tingkatan bahwa Allah Bapa lebih tinggi dari Allah Anak. Itu tidak menunjuk kepada tingkatan bahwa Bapa tidak sejajar dengan Allah Anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau dengan Roh Kudus, tiga-tiganya sejajar. Mereka sama-sama Allah, satu hakikat, hanya beda pribadi dan peran yang berbeda-beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tidak ada klasifikasi besar kecil. Ini bicara soal kealahan daripada Kristus. Dia sejajar dengan Bapa. Saudara lihat ayat ini, saudaraku. Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama di sana itu tunggal, saudaraku. Nah, tunggal itu berbicara soal, maksudnya bukan, saudaraku, kesatuan dalam kepribadian, tetapi kesatuan di dalam hakikat. Ini penting, saudara yang terkasih. Jadi di dalam nama itu tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksudnya dalam hakikat, kesetaraan hakikat, Allah sama-sama. Jadi tidak ada satu lebih tinggi, satu lebih besar. Tidak ada. Roma 1 ayat 7. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas, saudara yang terkasih, menunjukkan kesejajaran, bukan antara satu lebih tinggi dari yang lain. Meskipun kalimatnya itu Allah Bapa lebih dulu disebutkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir ini, ya, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita seringkali berdoa dengan memakai nama Yesus. Saudara, kalau dia bukan Tuhan, bikin apa pakai itu nama? Dan itu Alkitab katakan, berdoalah di dalam nama Yesus. Itu karena dia Tuhan. Lihat ini ayat, Kisah 7 ayat 59. 1, 2, 3, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Siapa yang berdoa itu? Stefanus. Jadi Stefanus waktu dirajam batu, dia mau mati, dia bilang, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu berarti Yesus Allah. Kalau Yesus bukan Allah, dia tidak mungkin panggil Tuhan Yesus. Ya saudara yang terkasih dalam, bikin apa mau mati ini, mau serahkan diri pilai. Itu karena Yesus adalah Allah. Saudara, Kisah 1, 2, 1, 2, 4. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Itu jelas menunjuk kepada Yesus. Yesus itu kenal hati semua orang. 1 Korintus 16
Ya, saudara. Ayat 22 sampai 23. Maranatha. Ya. Oh Lord, come. Saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ayat bicara tentang Yesus ini. Ya. Lalu kemudian 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Berseru kepada Tuhan. Amin. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan dimaksud ini adalah Kristus. Nanti saudara baca lanjutan ayatnya. Saya kutip hanya awal-awalnya saja. Wahyu 22 ayat 20. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin itu kata-kata doa. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka jelas bahwa kita berdoa di dalam nama Yesus itu karena kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin. Maranatha artinya Tuhan datanglah. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siapa yang datang? Yesus yang kita minta datang dalam hidup kita. Nah itu berarti menunjuk kepada Yesus itu adalah Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan kita untuk bagian keilahian Yesus. Tidak ada penjelasan teologi substansial apapun yang dapat membenarkan pernyataan bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah. Tidak ada, saudara yang terkasih. Penjelasan teologis mana yang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Paling mereka jelaskan itu pakai hanya logika mereka, andai-andai mereka, ya analisa yang tidak masuk akal. Itu yang mereka pakai. Tapi kalau mereka mau pakai Bible ini untuk menjelaskan Yesus bukan Tuhan, tidak akan pernah bisa. Karena Alkitab sepenuhnya menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Jelas sebutan tentang Allah yang tadi saya sudah sebutkan. Perjanjian lama, perjanjian baru, konfirmasi. Lalu kemudian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebutan-sebutan tentang Tuhan jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Kita berdoa di dalam nama Yesus, kesetaraan dengan Allah Bapa. Jadi itu sangat mustahil kalau Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau toh ada ajaran Yesus bukan Tuhan, sudah pasti itu karangan logika manusia dan tidak pada berdasar pada satu ayat pun. Kalau toh ada ayat, maka itu comot-comot ayat tanpa memperhatikan kontekstual. Kecuali orang yang mengatakan demikian memang benar-benar percaya bahwa dia bukanlah Tuhan dan Allah. Itu. Jadi ini kesimpulan kita untuk keilahian Yesus ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah minta penjelasan dari seorang pendeta di Kupang. Saudara, dalam satu pertemuan. Waktu itu anak saya sekolah di itu tempat, lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pergi ikut karena ada acara katanya seminar. Waktu seminar dia bicara soal ala mayor dan ala minor, saudara yang terkasih. Maka saya angkat tangan dan saya memberikan pertanyaan eksplisit kepada dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia tidak bisa jawab, karena memang Alkitab tidak bicara. Saya bilang tunjukkan saja satu ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa ada pernyataan Tuhan bahwa Bapa lebih tinggi daripada anak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau ada ayat yang mengatakan anak lebih rendah daripada Bapa. Dan saya kasih memang wanti-wanti, jangan kutip ayat yang bicara soal kemanusiaan Yesus. Kalau kamu bicara soal kemanusiaan Yesus, kamu sandingkan bahwa Yesus tidak ada Allah, maka kamu keliru. Saudara, karena saya tahu pasti dia akan bilang Matius 26 ayat yang ke-40 mengatakan dengan jelas bahwa Yesus berseru, ya Aba, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Lalu dalam Yohanes pasal yang ke-20 Yesus pernah berdoa kepada Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bicara soal kemanusiaan Yesus dan itu tidak nyambung, ya. Jadi kita mesti lihat ayat-ayat yang berbicara kemanusiaan, kita tidak boleh tafsirkan sebagai arti bahwa Yesus tidak punya keilahian. Atau sebaliknya, waktu Yesus punya keilahian kita tafsirkan, kita tidak boleh berkata bahwa manusianya Yesus hilang. Minggu depan, saudaraku, kalau Tuhan izinkan kita akan ketemu, kita akan bahas soal kemanusiaan Yesus. Jadi keilahian sudah. Sekarang kita akan pindah nanti di kemanusiaan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Jadi kita akan selesaikan sampai tuntas, tidak ada sisa-sisa. Ilahnya sudah, manusianya lagi. Ya saudara, supaya kita paham benar-benar.
Mari kita bersyukur. Allah baik, Allah hebat, Allah luar biasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau. Engkau ada sebelum dunia dijadikan.